Oke, halo teman-teman semua. Kita lanjutkan materi pada eh, part yang ketiga. Dan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik batuan piroklastik dilihat dari mekanisme atau proses pengendapannya. Oke, yang pertama, batuan piroklastik yang dihasilkan akibat proses atau mekanisme fall, jatuhan. Oke, ini adalah contoh yang sangat bagus. Jadi terlihat perlapisan dari batuan piroklastik. Nah, biasanya produk yang dihasilkan dari proses atau mekanisme jatuhan ini dia akan well sorted, pemilahannya baik. Jadi ukuran butirnya seragam. Nah, masuk akal karena proses pengendapan karena jatuhan itu akan sangat dikontrol oleh densitas, tentunya karena pengaruh gravitasi. Jadi densitas yang besar dia akan jatuh terlebih dahulu dibandingkan dengan densitas yang kecil. Nah, sehingga tentu ketika terendapkan, maka ukuran butir yang diendapkan dia akan relatif seragam, karena densitas yang sama, waktu pengendapannya relatif akan sama juga dibandingkan dengan densitas yang lebih rendah, waktu pengendapannya berlangsung terakhir, sehingga pemilahannya akan baik. Nah, kemudian akan terbentuk perlapisan seperti ini ya. Nah, artinya ketika ada perlapisan berarti ada perbedaan karakteristik. Misalkan lapisan yang di bawah ukuran butirnya lebih halus, lapisan di atas lebih kasar, sehingga dia berlapis, terlihat ada perbedaan. Oke, perbedaan tiap lapisan itu dapat menunjukkan bahwa dimungkinkan terbentuk karena adanya perbedaan event erupsi. Jadi misalkan lapisan pertama dihasilkan oleh erupsi yang terjadi tahun 2010. Lapisan kedua misalkan pada erupsi yang terjadi pada tahun 2020. Nah, itu bisa kita perkirakan seperti itu. Perbedaan lapisan disebabkan karena perbedaan erupsi atau event erupsi. Nah, terus kemudian pada satu lapisan ternyata bisa terbentuk grading, adanya perubahan ukuran butir. Misalkan seperti ini contohnya. Jadi kalau kita lihat pada bagian bawah ini ukuran butirnya relatif lebih kasar ya dibandingkan dengan yang ada di atas ini. Dia relatif lebih halus, lebih kecil-kecil dibandingkan dengan yang di bawah. Ini disebut dengan grading. Nah, apabila terjadi pada umumnya pada kondisi normal perubahan yang terjadi itu akan cenderung dari yang ukuran butirnya kasar ke ukuran butirnya halus. Karena tadi densitas yang tinggi mengendap lebih dulu. Tapi pada kondisi tertentu dapat terjadi yang sebaliknya. Yang di bagian bawah dia lebih halus, ukuran butirnya lebih kecil, ke bagian atas dia justru lebih kasar, lebih besar-besar ukuran butirnya. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adanya perubahan tingkat eksplosivitas. Jadi bisa jadi misalkan pada tahun 2010 terjadi letusan Januari, letusan pertama, kemudian letusannya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, di Agustus eksplosivitasnya meningkat lagi sehingga produk yang dihasilkan itu lebih kasar. Nah, sehingga yang terjadi yaitu dari yang tadinya halus kemudian dia berubah menjadi kasar. Jadi ada perubahan tingkat eksplosivitasnya dari erupsi, semakin eksplosif. Oke, nah selain itu perubahan ukuran butir juga dapat terjadi berdasarkan jarak dari pusat erupsi. Jadi kalau tadi semakin ke atas dia bisa berubah atau pada kondisi normal berubah dari yang kasar ke yang halus. Nah, apabila kita tinjau dari segi jarak, maka semakin jauh ke pusat erupsi ukuran butir
yang ada akan semakin halus. Karena ukuran butir yang kasar-kasar, dia akan cenderung mengendap terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat ini adalah contoh gambaran isopah dari ukuran butir ejekta atau batuan piroklastik yang ditemukan di lapangan. Jadi kita bisa lihat semakin jauh, ini pusat erupsinya di sini. Semakin jauh dia semakin halus ukuran butirnya. Oke, bisa terjadi juga anomali bahwa semakin jauh ternyata ukuran butir yang ditemukan semakin kasar. Nah, penyebabnya ya bisa jadi tadi adanya peningkatan eksplosivitas, semakin eksplosif letusannya, atau yang kedua adanya perubahan kecepatan atau arah angin. Karena volt itu kan sangat ditentukan oleh angin, maka ketika terjadi perubahan baik kecepatan maupun arahnya, maka akan terjadi juga perubahan proses pengendapan. Oke, nah adanya perubahan tersebut juga bisa salah satunya disebabkan karena faktor lain, misalkan adanya air hujan. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas tadi pada part yang pertama. Jadi akibat adanya hujan, maka piroklastik yang ukurannya halus, berukuran debu atau ash, dia bisa berubah menjadi berukuran lapili seperti ini. Karena saling menyatu. Piroklastik yang halus akibat terpengaruh hujan, dia akan lengket sehingga menyatu, ukurannya lebih besar dari biasanya atau dari ash. Oke, nah ini sedikit membahas tentang grading karena tadi kita membahas atau mengulas secara sepintas. Jadi dalam satu lapisan bisa terjadi perubahan ukuran butir ya. Jadi kalau adanya perubahan itu berupa perubahan dari kasar ke halus, itu disebut normal grading. Kalau sebaliknya reverse grading dan yang lain-lain. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menceritakan sesuatu. Jadi ketika normal grading itu artinya mungkin tingkat eksplosivitas dari letusan semakin menurun, atau memang normalnya seperti itu kan. Tapi ketika reverse, kita bisa bilang bahwa ada peningkatan eksplosivitas. Nah, misalkan ketika multiple normal grading, kita bisa bilang bahwa terjadi letusan berkali-kali. Gitu ya. Letusan mengecil, kemudian letusan lagi mengecil, letusan lagi mengecil. Sehingga periode letusannya dapat kita amati dengan baik. Jadi ketika kita ke lapangan sangat penting mencatat hal-hal ini. Bagaimana kondisi ukuran butir dalam satu lapisan, ada berapa lapisan, karena itu akan sangat membantu kita ketika kita ingin bercerita tentang sejarah letusan. Oke, yang kedua yaitu batuan piroklastik yang dihasilkan oleh mekanisme aliran atau flow. Nah, kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama adalah block and ash flow. Oke, block and ash flow ini disebabkan karena adanya collapse dari dome. Nah, ini gambaran yang tadi di part 1 ditampilkan. Nah, apakah itu akibat letusan kemudian dome-nya hancur atau dome hancur karena pengaruh gravitasi. Nah, ini gambaran produk yang dihasilkan. Sortingnya relatif lebih buruk ya kalau dibandingkan dengan produk jatuhan. Biasanya banyak komponen berupa litik terutama terakumulasi pada bagian dasar lapisan. Oke, dan yang harus dicatat sangat jarang ditemukan pumice atau skoria. Ini yang nanti akan membedakan dengan produk dari mekanisme flow yang kedua. Nah, kalau dari block and ash flow dia jarang ditemukan skoria. Nah, ini tadi seperti dibahas sebelumnya bahwa semakin jauh dari pusat erupsi, fragmennya akan semakin halus dan semakin jarang. Jadi fragmen ini yang seperti ini ya, litik-litik seperti ini akan semakin jarang ditemukan dan semakin halus juga ukurannya, semakin kecil, semakin jauh dari pusat erupsi. Oke, nah kita lihat perbedaan dari kedua gambar ini.
Jadi pada gambar yang di atas ini kita bisa bayangkan bahwa dom tersebut terbentuk, kemudian terjadi letusan. Jadi ketika dom sedang terbentuk, letusan terjadi, maka dom tersebut hancur. Nah, pada proses tersebut proporsi dari volcanic ash itu akan lebih besar dibandingkan dengan dom yang hancur setelah dom tersebut terbentuk sangat lama. Jadi misalkan dom terbentuk akibat letusan tahun 90-an misalkan. Kemudian terjadi letusan di tahun 2020. Nah, dom itu bisa kita bilang hancur ketika sudah terbentuk sangat lama. Kan kalau yang di atas berbarengan ya. Ketika dom terbentuk terjadi letusan lagi. Mulai terbentuk atau sesaat setelah terbentuk terjadi letusan. Nah, ini sudah relatif lama domnya, sehingga ketika meletus proporsi dari vulkanik asnya relatif lebih sedikit. Yang banyak adalah fragmen dari hancuran dom. Oke, ini sangat penting untuk diketahui ya. Jadi setiap proses yang berbeda, produknya berbeda. Misalkan yang tadi kan yang vol itu halus, yang ini relatif banyak yang kasar dan sortingnya buruk. Ini akan sangat berguna ketika kita interpretasi data pengukuran dari beberapa metode metode geofisika ya, misalkan geolistrik gitu. Ini sangat membantu ketika kita memahami bagaimana karakteristik produk yang dapat terbentuk pada mekanisme pengendapan yang berbeda. Oke, yang kedua yaitu ash flow. Oke, jadi pada ash flow ini aliran piroklastik itu cenderung mengalir pada kondisi yang relatif masih panas. Nah, dominan tersusun atas vulkanik ash, pumice, dan fragmen batuan lain. Kalau pada block and ash flow itu pumice dan skoria jarang ditemukan. Kalau pada ash flow relatif banyak ditemukan pumice dan skoria. Itu yang membedakan. Kemudian proses pengendapannya tadi ketika masih panas ya, sehingga seringkali kita temukan vesikel, rongga. Jadi ini harus hati-hati ketika kita menemukan rongga di suatu batuan. Kita jangan bilang oh ini batuan beku, lava misalkan. Nah itu harus hati-hati karena piroklastik juga bisa menghasilkan rongga. Nah akibat dari pelepasan gas ketika piroklastik tersebut diendapkan. Karena ketika panas dia kan masih mengandung banyak gas ya di dalamnya, sehingga ketika terendapkan pada kondisi tertentu gas tersebut akan keluar. Nah, lubang atau area yang dilewati oleh gas tersebut itu akan membentuk suatu rongga. Nah, ini yang menarik. Pada kondisi tertentu kontrolnya itu temperatur. Ketika temperaturnya sangat tinggi, maka komponen-komponen yang ada di dalam piroklastik aliran tersebut akan mengalami pengelasan. Jadi bayangkan ketika kita melakukan las pada besi ya. Jadi ketika dipanaskan, misalkan dua komponen dipanaskan, besi satu dengan besi yang lain. Nah, ketika kita gabungkan, maka akan cenderung menyatu kan ya. Menyatu, kemudian ketika terus diberi panas, dia akan cenderung saling bercampur satu sama lain dan mengeras. Nah, pada piroklastik juga sama gitu. Jadi ketika panas, satu sama lain akan menempel, kemudian terbentuklah batuan piroklastik yang cukup keras. Nah, ini yang pada kondisi tertentu agak susah dibedakan dengan batuan beku ya, saking kerasnya. Nah, batuan ini disebut dengan ignimbrite. Nah, ini sering kita dengar lapisan ini. Oke, nah ini gambarannya ya. Ini gambaran ignimbrite nih. Kita bisa lihat cukup masif ya, keras. Nah, kalau kita zoom in, nah kondisinya seperti ini nih.
Nah, yang flat ini dinamakan flame structures. Nah, biasanya ini pumice ya atau skoria. Nah, terbentuk flat seperti ini karena tadi aliran masih panas sehingga pumice atau skoria itu seperti karet yang direnggangkan ya. Jadi dia ikut merenggang sehingga terbentuklah flat seperti ini. Ini dinamakan dengan flame structure. Oke, yang ketiga adalah batuan piroklastik yang disebabkan atau diendapkan pada mekanisme surge. Oke, tadi ini sebenarnya udah agak dibahas ya. Eksplosivitasnya besar, seringkali ditemukan pada hydrovulcanic eruption. Hydrovulcanic itu tadi phreatic atau phreatomagmatic. Alirannya sangat turbulen sehingga mengerosi, sehingga membentuk membentuk struktur tertentu. Nah, ejekta yang hadir bisa beragam ya. Bisa vulkanik as, bisa pumice, bisa skoria, atau bisa juga fragmen batuan yang sudah terbentuk pada letusan sebelumnya. Oke. Sementara pada jenis letusan vulkanian, kita akan sering menemukan adanya fragmen berukuran blok ya, yang besar serta broad crust bomb pada lapisan batuan piroklastik yang disebabkan oleh mekanisme surge. Oke, ini gambaran yang sudah kita lihat juga pada part yang ke-1. Oke, nah sekarang kita fokus ke sini. Nah, jadi kita bisa lihat ya pada daerah lereng turbulensinya relatif besar ya. Pada daerah dataran tidak terlalu signifikan. Nah, akibat turbulensi ini, maka lapisan di bawahnya menjadi tererosi seperti ini. Maka terbentuklah struktur-struktur seperti ini. Nah, ini di daerah yang turbulensinya sedikit tidak terbentuk ya. Hanya laminasi seperti ini saja. Laminasi. Nah, sementara pada daerah ini dia terbentuk seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan waveform facies. Nah, ini yang sangat membedakan dengan flow. Nah, ketika di lapangan kita akan menemukan seperti ini. Jadi seperti sedimen ya, ada dunes, anti dunes seperti itu. Jadi bentukan seperti ini, cross bedding. Oke, ini dinamakan dengan waveform facies, disebabkan karena proses turbulensi tadi ketika mengalir. Nah, ini contoh beberapa gambaran waveform facies. Nah, silakan nanti bisa dibaca-baca lagi lebih lengkapnya. Nah, nanti kalau ditemukan struktur seperti ini pada batuan piroklastik di lapangan, kita bisa bilang bahwa mekanismenya itu adalah surge, bukan flow, apalagi fall. Nah, itu akan sangat membedakan dengan flow. Oke, sekarang ini satu terminologi yang belum sempat diceritakan sebelumnya, yaitu obsidian. Jadi obsidian itu gambarannya seperti ini. Mirip seperti arang ya, tapi dia mengkilap terus cukup ringan juga. Nah, secara umum komponennya adalah gelas, hampir murni gelas. Hampir tidak ada mineral ditemukan pada obsidian. Ini gambaran di lapangan, tumpukan dari obsidian. Nah, obsidian ini terbentuk akibat pembekuan yang sangat cepat pada lava seperti ini atau pada magma di kedalaman yang dangkal. Misalkan kalau pada magma itu pada bagian pinggir, atas atau bawah magma. Pada bagian ketika magma tersebut kontak dengan batuan samping. Nah, itu kan relatif dingin. Karena batuan samping kan dingin. Sehingga pembekuannya relatif cepat. Nah, pada permukaan pun seperti ini, pada lava, dia akan cenderung terbentuk pada bagian atas atau bagian samping, bagian bawah, di mana temperaturnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan bagian dalam yang cenderung tinggi. Nah, pada bagian-bagian
tersebut kan kecepatan pembukanya akan sangat cepat. Nah, di sanalah terbentuk obsidian. Nah, tapi tidak semua lava atau magma bisa membentuk obsidian ketika pembekuannya cepat. Hanya magma atau lava yang bersifat riolitik. Nah, sehingga kalau kita melihat geokimianya, SiO2 dari obsidian itu cukup tinggi karena magma asalnya bersifat riolitik. Nah, kenapa? Karena pada magma riolitik dia kan kental. Nah, saking kentalnya, proses difusi unsur untuk membentuk mineral itu akan terhambat sehingga mineral tidak terbentuk. Yang terbentuk adalah gelas. Jadi mineral itu kan tersusun atas atom-atom ya, unsur-unsur kan. Nah, unsur-unsur tersebut di dalam larutan magma dia akan menyatu satu sama lain melalui proses difusi. Nah, ibaratkan ketika kita menyusun puzzle, kita kan harus menggerakkan ya antara satu komponen puzzle dengan puzzle yang lain, disatukan sehingga terbentuklah satu kesatuan. Nah, mineral juga seperti itu. Jadi unsurnya harus disatukan bergerak satu sama lain pada titik yang sama sehingga terbentuk mineral. Nah, ketika pergerakan itu terhambat, proses difusi itu terhambat karena magma yang kental, akibatnya mineral tidak terbentuk. Maka yang terbentuk adalah gelas. Gelas itu kan tidak memiliki struktur kristal ya, amorf. Gitu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan pada part terakhir ini berkaitan dengan produk vulkanik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.